Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam materi kuliah pengantar ilmu peternakan khusus untuk mengenal ternak kambing sebagai salah satu ternak kecil. Pada video sebelumnya, Anda sudah mengenal berbagai ciri dan penampilan dari kambing-kambing di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan untuk mengenal hal-hal lain dari kambing, seperti apa keuntungan dan kendala memelihara kambing. Apa keistimewaan dari sifat kambing? Apa karakter khas dari kambing? Apa pakan yang disukai oleh kambing? Dan sedikit nanti saya akan ajak Anda mengenal tentang susu dan daging kambing. Ayo kita mulai ya. Kambing merupakan salah satu jenis ternak yang cukup digemari dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Namun, skala usahanya masih terbatas dengan sistem pemeliharaan dan pengembangbiakan yang bersifat tradisional. Meskipun secara tradisional, tapi telah bisa memberikan hasil yang lumayan. Apalagi jika pemeliharaannya ditingkatkan menjadi semi-intensif atau pemeliharaan intensif. Ternak kambing memiliki banyak manfaat dari berbagai segi. Misalnya, daging kambing merupakan produk utama yang mempunyai kandungan protein yang tinggi. Lalu kotoran kambing bisa menghasilkan uang dengan cara dibuat kompos untuk tanaman. Lalu kulit atau bulu kambing bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai aneka kerajinan tangan misalnya, atau untuk industri sepatu, industri tekstil, dan lain-lain. Masih banyak keuntungan memelihara kambing. Namun, ada kondisi yang menyebabkan kambing dianggap sebagai penyebab hutan menjadi gundul, sehingga terjadilah erosi. Secara alamiah, kambing mampu merumput pada bagian rumput yang sangat pendek dan meragut dedaunan yang biasanya tidak dimakan oleh ternak lain. Coba Anda cari tahu apa yang kambing perbuat sehingga hutan bisa menjadi gundul. Di lain pihak, sebenarnya kebiasaan makan dari kambing yang memakan semak-semak dapat membantu pengendalian perluasan semak. Selain itu, feses yang tersebar saat kambing berjalan di padang rumput, di sela-sela semak, di hutan, di bukit, bisa menjadi pupuk kandang. Kambing memiliki beberapa sifat istimewa, antara lain kambing memiliki toleransi yang tinggi terhadap rasa pahit. Kambing dapat membedakan rasa pahit, rasa manis, rasa asin, rasa asam, tapi toleransi yang tertinggi yaitu terhadap rasa pahit. Kambing bersifat pemilih terhadap pakan yang akan dikonsumsi. Demikian juga dengan selera. Pada ruminansia, rangsangan penciuman, bau atau aroma sangat penting bagi ternak untuk mencari dan memilih makanan. Bau asam yang menyengat pada pakan hasil fermentasi bisa menjadi penyebab kambing tidak mau mengkonsumsi ransum tersebut. Rangsangan selera atau rasa juga akan menentukan apakah pakan tersebut akan dikonsumsi oleh ternak atau tidak. Contoh kebiasaan memilih pakan pada kambing antara lain, kambing memiliki kebiasaan makan yang unik, yaitu kambing akan menolak makanan yang telah dikotori atau disentuh ternak lain. Kambing tidak bisa atau tidak dapat mengkonsumsi satu jenis pakan saja dalam waktu yang lama. Ada penelitian yang menjelaskan bahwa rangkaian tingkah laku makan pada kambing diawali dengan mencium makanannya. Jika makanan cocok untuknya, maka akan dimakan. Kambing jantan ternyata lebih selektif memilih pakan yang disukai dengan cara mencium pakannya. Kambing memiliki zat penetral getah daun. Hal ini dapat diterima secara logis karena kambing menyukai pakan dari dedaunan dibanding rumput, dan dedaunan relatif lebih bergetah dibandingkan dengan rumput.
Ternak ruminansia kecil seperti kambing misalnya digolongkan ke dalam tipe intermediate mixed feeder dan berbeda dengan ternak domba yang tergolong tipe pemakan rumput atau rawhage, sehingga kapasitas retikulum ternak domba lebih besar dari ternak kambing. Tapi ternak kambing mempunyai efisiensi pencernaan selulosa yang lebih tinggi dari domba. Kambing mengkonsumsi lebih banyak daun, dan daun memiliki kadar selulosa yang lebih tinggi dari rumput, maka kambing memiliki efisiensi untuk mencerna selulosa yang lebih tinggi. Perlu dipahami bahwa rumput gajah atau Penicetum purpureum mengandung 22% selulosa. Selulosa yang berupa polisakarida terbanyak ditemukan pada tanaman termasuk daun dan rumput yang dikonsumsi oleh kambing. Coba cari kandungan selulosa dari berbagai dedaunan yang umum dikonsumsi oleh kambing seperti daun gamal, daun nangka, daun turi, dan lain-lain. Dan mengapa manusia tidak bisa makan rumput atau daun seperti ternak ruminansia? Coba Anda cari tahu ya. Selanjutnya dari keistimewaan sifat kambing adalah kambing bisa memanjat. Kambing memiliki kemampuan untuk berdiri pada kaki belakangnya atau memanjat, serta memakan dengan berbagai jenis buah-buahan dari pohon dan tumbuhan. Kemampuan memanjat pada kambing didukung oleh anatomi kakinya. Kaki kambing memiliki kuku yang terbelah seperti ini, dengan 2 jari kaki yang dapat melebar untuk meningkatkan keseimbangan dan mendukung kambing untuk menggenggam batang atau ranting. Bagian telapak kaki kambing yang lunak, agak gemuk dan tajam bentuknya, yang disebut dengan dew claw, daerah sini, mampu mendorong tubuh kambing ketika memanjat pohon dan bisa bertahan di permukaan sempit. Organ ini seperti bantalan kasar di bawah telapak kaki kambing yang memberikan kemampuan mencengkeram seperti sepatu mendaki alami. Kambing gunung kuat dan gesit dan dapat melompat seperti melompatnya bisa sampai 12 kaki. 12 kaki setinggi apa itu ya? Kemudian kambing yang hidup di gunung atau disebut kambing gunung banyak menghabiskan waktunya di atas gunung atau di daerah tebing yang curam dan berbatu. Untuk naik ke puncak gunung atau tebing yang terjal, kambing gunung bisa menarik tubuhnya hanya dengan menggunakan 1 jari kaki. Kambing gunung juga dapat memanjat di sudut yang sangat terjal pada sudut lebih dari 60 derajat, seperti ini. Hebat ya. Kemampuan memanjat yang dimiliki oleh kambing gunung berasal dari tulang kaki mereka, di mana tulang kaki kambing gunung bertekstur keras dan kuat di bagian luar, tapi di bagian dalamnya lembut, lunak. Keistimewaan lain dari sifat kambing adalah fleksibilitas bibir atas dan lidah dari kambing yang sangat baik. Berbagai daun tanaman seperti legum, termasuk legum, berpotensi sebagai pakan ternak kambing. Kambing juga punya kebiasaan makan secara browsing karena lidahnya cekatan, sehingga dapat mengkonsumsi rumput-rumputan yang sangat pendek dan daun pohon-pohon atau semak-semak yang biasanya tidak bisa dikonsumsi oleh ternak ruminansia lain. Selain bibir atas dan lidah, kambing punya sifat curious atau penasaran, dan dia cukup cerdas atau intelijen. Kambing bersifat cerdas atau intelijen dan suka ingin tahu, curious.
maka kambing sering berusaha mengenali apapun yang baru atau asing dalam lingkungannya dengan cara menyentuh hal baru tersebut menggunakan bibir atas dan lidahnya yang mencengkeram. Oleh karena itu, kadangkala kambing terlihat seperti menggigit atau bahkan memakan benda yang dianggap asing seperti tombol, pakaian, kayu, dan sebagainya. Kebiasaan makan ternak kambing yang serba ingin mengetahui rasa makanan yang baru memungkinkan kambing menyukai banyak macam pakan, terutama pakan yang kandungan seratnya tinggi. Kambing juga punya karakter atau ciri khas yang lain. Misalnya, kambing lebih menyukai gulma atau wheat seperti tanaman merambat dibandingkan makan rumput atau grass. Bila kambing dipelihara dalam kandang, mereka akan lebih memilih makan hay. Karakter yang lain, kambing termasuk ternak pemakan yang selektif. Tapi kambing muda akan mencoba untuk mencicip banyak hal yang tidak bisa dimakan. Dari bahan yang ada di padang rumput, jagung, rumput kering, buah-buahan, macam-macam. Kambing juga suka makan butiran atau bijian. Secara umum, kambing menyukai variasi makanan. Kambing adalah penjelajah alami dan suka mengembara mencari makan. Perilaku tersebut berhubungan dengan kebugarannya. Makanan alami kambing sebelum lazimnya pakan kambing komersial abad 20 seperti sekarang, jadi pakan alaminya adalah daun-daunan pada semak, di padang rumput, buah-buahan, biji-bijian. Jadi biji-bijian adalah makanan yang dimakan kambing saat di alam liar selama berabad-abad, tapi dalam jumlah kecil dibandingkan dengan hijauan di padang rumput. Kini, setelah lazim pemberian pakan komersial, jenis pakan yang umum diberikan tetap mengandung biji-bijian, meskipun dalam jumlah kecil, seperti masih diberikan jagung, gandum, kacang, kedelai, kacang tanah, biji bunga matahari, kopi mungkin, biji kopi, untuk mendukung produksi dan pertumbuhan susu. Silakan mencari informasi tentang pemberian biji-biji pada berbagai fase umur dan jenis kelamin kambing. Selanjutnya, untuk karakter dari kambing yang khas adalah nafsu makan kambing ternyata berbeda dibandingkan ternak lainnya. Kambing termasuk pemakan yang lahap dari pakan berupa bermacam tanaman dan kulit pohon. Artinya, kambing dapat mengkonsumsi jenis pakan apapun. Meskipun kambing lebih menyukai untuk mengkonsumsi gulma atau wheat seperti ini dibandingkan rumput. Bila kambing tidak dilepas di padang rumput sehingga mereka dipelihara di kandang, mereka akan lebih mengkonsumsi hay. Tadi sudah disampaikan, hay adalah rumput potongan yang dikeringkan di bawah sinar matahari dan dibentuk dalam bentuk gulungan. Selanjutnya, karakter yang lain adalah kambing memiliki karakter yang mudah menjadi liar kembali bila sering dilepas di padang rumput. Kambing juga punya aktivitas yang sangat tinggi dan dia sangat lincah. Kambing adalah berjenggot, ternak berjenggot. Ciri khas yang lain adalah kambing sebagai pemimpin alamiah dari kawanan ternak lainnya yang bersama-sama digembalakan di padang rumput. Kemudian, kambing memiliki kemampuan menimbun lemak pada jeroan tubuh. Kambing merupakan salah satu makhluk yang mengeluarkan bau melalui urin, rambut, dan bagian tubuh lainnya. Suatu keunikan pada kambing jantan adalah memiliki feromon berbentuk bau khas yang disebut bau prengus yang dihasilkan dari kelenjar tubuh pada bagian ada di kepala, ada di bagian belakang atau dekat ekor kambing.
Bau perengus ini berasal dari senyawa kimia yaitu etil oktanal. Saat menyebar di udara, senyawa etil oktanal ini akan berubah menjadi asam 4-etil oktanoat. Feromon kambing kacang dapat menstimulasi otak kambing betina yang menciumnya dan memicu ovulasi. Senyawa inilah yang kita cium dan membuat kesan tidak sedap yang disebut bau perengus. Yang lain lagi yang menjadi ciri khas kambing adalah kambing memiliki cloaches atau wattle seperti ini di bagian lehernya. Kambing ada yang memiliki satu saja atau ada yang memiliki 2 cloaches. Fungsi dari cloaches belum diketahui dan diduga merupakan sifat yang diturunkan secara genetik dari tetuanya, dan masih diduga menjadi sifat yang masih tertinggal akibat evolusi dari nenek moyang liarnya. Sekarang kita singgung sedikit tentang pakan kambing. Meskipun nanti ada materi khusus tentang hal pakan kambing, dan ada juga nanti mata kuliah yang lebih detail membahas tentang pakan. Pada dasarnya, kambing dapat mengkonsumsi tanaman berbentuk daun, rumput, gulma, legum, maupun konsentrat yang berbahan dasar dedak, macam-macam bungkil, ampas tahu, dan berbagai jenis butiran. Saya berharap untuk lebih mengenal tentang kambing, Anda juga mengenali, memahami, mengingat-ingat tentang bagian tubuh kambing. Karena materi tersebut akan selalu digunakan pada kesempatan belajar di mata kuliah lain yang berhubungan dengan kambing. Untuk menutup sesi ini, saya ingin ingatkan pada Anda bahwa hidup ini adalah perjalanan dari proses ke proses lainnya. Dan semua proses itu berasal dari tindakan, bukan sekedar pemikiran saja. Jadi, untuk menjadi hebat harus melalui usaha nyata, bukan hanya dengan berhayal atau bermimpi belaka. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi.